kami bersama dengan Bang Jemi Kudo Uday. Izin Bang, boleh memperkenalkan diri Bang? Nama saya Jemi Uday, pengurus alumni ya pusat. Sekarang jadi pengurus alumni GMMI pusat ya Bang ya? Ya. Oke Bang, kali ini kita ngebahas masalah radikalisme yang masih kerap sekali terjadi Bang. Apalagi unsur sekarang kan anak-anak di era digitalisasi ini lebih sering dominan ke medsos ya Bang ya. Dan banyak juga mereka dapati dari sana paham-paham atau tontonan-tontonan radikal yang hingga bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Abang, radikalisme itu seperti apa sih? Radikalisme itu saya kira pola kehidupan sehari-hari itu sudah bergeser ya, dan itu kenyataan hari ini, terutama di era perkembangan teknologi dan digital kali ini ya mudah dia menyebar ya, virusnya itu bisa lah. Nah, anak muda ini mudah sekali untuk mengadopsi sesuatu informasi yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan fakta, yang kemudian juga mengancam persoalan persatuan dan kesatuan. Jadi saya melihat generasi muda ini mudah disusupi dengan informasi-informasi yang sebenarnya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 45. Kemudian media-media lain seperti Twitter, nah itu orang bisa melihat bahwa ternyata banyak generasi muda yang cara pandangnya sudah agak bergeser. Dari Sabang sampai Merauke ada 33 provinsi. Di situ banyak sekali agama, suku, budaya, bangsa, bahasa gitu dan tata kehidupan mereka. Kadang-kadang virus-virus radikalisme ini menyusupi sampai ke pelosok-pelosok kampung ya Bang ya. Bahkan ke bagaimana sih Bang menurut pandangan Abang untuk anak-anak di luar sana di Indonesia bagian yang jauh dari Jakarta, bagaimana sih mau menangkal atau mengedukasi mereka agar mereka tidak terlalu cepat terprovokasi oleh paham-paham seperti ini Bang? Kira paham radikalisme itu lebih beratnya seperti di kota-kota besar ya. Kalau di daerah-daerah terisolir, kemudian di Indonesia Timur, daerah-daerah terluar dan lain, kita hanya menggunakan media sosial ya, alat elektronik ini secara polos. Ya. Tetapi yang mudah disusupi itu di kota-kota besar. Justru malah di Kota-kota besar seperti Jakarta, ya, Surabaya, Jawa Tengah, di Makassar dan lain. Ya, jadi isu radikalisme ini sebenarnya musuh bersama. Seperti kalangan milenial, seperti kami ini, bagaimana caranya membangun semangat nasionalisme dan mendorong semangat Pancasila dalam ideologi bangsa sebagai ideologi bangsa itu sangat penting. Jadi tidak hanya menurut saya tidak hanya berada di satu kalangan, bahkan difokus ke satu daerah, tapi semua elemen bangsa dengan semangat dan cita-cita kebangsaan, apalagi semangat para founding father bangsa itu semangat untuk kita menyatukan Indonesia kemudian melawan isu radikalisme itu dengan semangat nasionalisme. Saya kira itu. Terus Bang, masalah ini Bang, yang terbaru adalah banyak sekali paham-paham ini malah justru menyusupi kalangan mahasiswa Bang. Gimana sih Bang menghandle atau mengcounter masalah virus radikalisme ini sendiri? Sedangkan mahasiswa itu kan kita sama-sama tahu ya, mahasiswa itu orang-orang yang dipilih lah, nggak semua anak bisa sekolah sampai perguruan tinggi, tapi malah justru mereka lah sasaran jitu untuk virus ini Bang. Ya, saya kira intoleransi itu tidak hanya di kalangan mahasiswa saja, tapi juga di kalangan birokrat, swasta dan lain yang harus diantisipasi, justru memahami karakter, mindset ya. Generasi muda itu, terutama mahasiswa, apa aktivitas mereka yang mereka lakukan selama ini.
nilai-nilai Pancasila itu tidak teraktualisasi dalam kehidupannya nyata, kemudian isu radikalisme ini mudah masuk di kalangan mahasiswa, bahkan yang benar-benar tidak tahu apapun mudah. Jadi yang menjadi catatan bagi saya, kemudian kenapa hal ini bisa dilakukan, bahkan sampai bisa menyusup sampai ke dalam untuk memberikan pemahaman tentang penerapan toleransi itu kepada mahasiswa. Jadi terdoktrin. Ya itu caranya justru lebih mudah. Jadi justru terbalik. Jadi ini yang poin paling penting yang tentu saya ingin garis bawahi, bahwa kita lebih baik mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, kebangsaan. Nah, itu lebih penting. Lebih penting berarti mensosialisasikan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan ya Bang. Ya. Mungkin nasionalisme itu lebih penting bagi semua ya Bang, bukan hanya mahasiswa saja, tapi mulai dari anak usia dini gimana Bang? Itu yang tentu harus diantisipasi. Itu yang Karena di kalau anak usia dini itu dari klaster umur dan lain-lain, itu pun juga daya tangkapnya kan cepat. Ya apalagi hari ini ya kita tahu semua, kita mengikuti di beberapa konten misalnya YouTube, kemudian di TikTok, Facebook, dan lain. Anak-anak masa kini di usia dini ya, itu justru menanggapi sesuatu informasi itu cepat sekali dan masuknya cepat. Nah ini yang betul. Ketimbang ya salah mungkin juga kita nilai Pancasila, yang kemudian nilai Pancasila itu juga saya berpikir bahwa ternyata tugasnya dan tanggung jawab orang tua satu, yang kedua adalah Pancasila, pendidikan Pancasila itu sangat penting, yang didorong di kurikulum pendidikan. Iya, berarti mulai dari keluarga dulu ya Bang ya? Ya, Pendidikan dari Pancasila itu mulai keluarga, lingkungan, dia akan berpengaruh semua. Bagaimana caranya? Kalau anak-anak muda justru dikasih handphone lalu lihatnya YouTube, ya otomatis apa yang dilihat dia itu yang dia makan ya Bang ya? Iya. Oke Bang, pertanyaan terakhir Bang. Bagaimana pendapat Abang mengenai sinergitas elemen masyarakat dalam modernisasi beragama untuk menangkal radikalisme itu sendiri Bang? Sinergitasnya Bang. Ya, sinergitasnya saya ingin menanggapi bahwa yang paling penting kita berbicara ke Indonesia ini kan sangat besar ya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Ada sesuatu hal yang dilakukan oleh pada bangsa, isu radikalisme, kemudian isu rasial, nah ini juga terorisme, ini juga turunan daripada persoalan itu yang justru menantang nilai-nilai Pancasila. Ya, saya melihat bahwa ternyata dengan hal-hal semacam itu ketika dirawat atau keadilan, apalagi persoalan kemanusiaan yang sudah tertuang dalam Pancasila pasal 1, itu jelas. Saya kira poin paling pentingnya di situ, saling menghargai, menjaga toleransi sesama. Jadi tidak tergiur pada persoalan isu sara, rasisme, agama dan lain, tapi menjaga persatuan dalam keutuhan NKRI, membangun semangat kebinekaan. Itu yang paling penting. Oke Bang, jadi intinya adalah menangkal virus radikalisme itu sebenarnya tidak terlalu sulit kalau memang kita memulai dari diri kita sendiri, memulai dari kehidupan keluarga, dan memulai pengetahuan tentang apa itu Pancasila dan kebangsaan, terutama NKRI, itu mulai ditanamkan sejak dini ya Bang ya? Ya, bagi generasi muda saya kira sudah gitu. Oleh sebab itu, kalau saya berharap pendidikan Pancasila itu harus masuk dalam kurikulum pendidikan ya. Jadi mengutip seperti kita dulu ya Bang ya, zaman kita sekolah ya. Jadi setiap hari harus melafalkan Pancasila. Setiap kita baru masuk sekolah harus dilafalkan masih Pancasila dan Pancasila. Itu harus didorong karena itu yang paling penting. Dan menjaga intoleran adalah kita harus saling menghargai agama masing-masing. Karena memang iya, karena sesuai dengan tertuang dalam Pancasila sila pertama ya Bang, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita cinta damai,
radikalisme itu bisa kita hindari dari beberapa banyak aspek, terutama kita harus lebih mengenal Pancasila dan nasionalisme. Terima kasih untuk kali ini. Salam sehat untuk Indonesia.